Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Feby dari jurusan DKV di IDB Bali. Presentasi ini dibuat dengan tujuan mengumpulkan UAS Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan mengenalkan topik yang akan dibahas, yaitu ragam bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan minta maaf jika ada salah kata dan kesalahan dalam presentasi saya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke topik berikut ini. Apakah itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan secara berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut pendium pembicara. Penggunaan ragam bahasa harus disesuaikan dengan lawan bicara, situasi, tempat, dan sebagainya, baik secara resmi atau tidak resmi. Contoh dalam situasi yang resmi adalah komunikasi dalam sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi yang menggunakan ragam bahasa baku. Sebaliknya, contoh yang dalam situasi yang tidak resmi adalah komunikasi yang berlangsung di dalam rumah, taman, atau pasar yang tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Ragam bahasa terdiri dari 4 jenis sebagai berikut, yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam baku, dan tidak baku. Setiap jenis ragam tersebut memiliki karakteristik dan situasi penggunaan yang berbeda. Sekarang kita akan membahas secara detail apakah masing-masing jenis ragam bahasa tersebut, dimulai dari ciri-ciri kelebihan, kekurangan, hingga contoh penggunaan ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan memulai penjelasan dari ragam lisan. Apakah ragam lisan itu? Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau disebut juga dengan organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Ragam lisan memerlukan 2 orang atau teman bicara yang tergantung dalam situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam lisan tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, melainkan hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Selain itu, ragam lisan berlangsung secara cepat dan dapat berlangsung tanpa alat bantu. Jika kita melakukan kesalahan dalam ragam lisan, maka kesalahan tersebut langsung dikoreksi. Ragam lisan juga dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah, serta intonasi, dan juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ragam lisan juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu komunikasi secara langsung. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi antara pembicara dan pendengar dalam komunikasi lisan bertemu secara langsung, baik tanpa media elektronik. Selanjutnya adalah tidak terikat ejaan bahasa Indonesia, yang berarti penyampaian maksud atau tujuan pembicaraan dilakukan melalui bahasa oral dengan memerhatikan situasi pembicaraan. Ragam bahasa lisan terkadang tidak efektif saat digunakan dalam komunikasi karena terkadang seseorang menggunakan bahasa sehari-hari sehingga banyak yang menggunakan kalimat yang bersifat basa-basi dengan orang yang diajak berbicara, dan di dalam berkomunikasi seseorang terkadang menggunakan bahasa yang pendek-pendek dengan anggapan bahwa lawan bicara telah memahami maksud yang ingin disampaikan, sehingga seseorang terkadang harus mengerti situasi yang ada pada orang yang diajak bicara dalam keadaan sekitarnya. Selanjutnya, kita akan berlanjut kepada jenis ragam bahasa berikut, yaitu ragam tulis. Apakah itu ragam tulis? Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam tulis tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Ragam tulis juga harus memperhatikan unsur gramatikal dan juga berlangsung secara lambat, serta struktur bahasa dan susunan kalimatnya harus jelas dan runtut. Ragam tulis juga selalu memakai alat bantu seperti tanda baca, dan kesalahannya tidak dapat dikoreksi secara langsung. Ragam tulis tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, melainkan hanya dapat dibantu dengan tanda baca. Ragam tulis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki kalimat yang santun, sehingga memiliki kaidah-kaidah yang ada dan menggunakan pilihan kata atau istilah yang tepat dan cermat. Ragam tulis juga memiliki kalimat yang efektif, sehingga terlihat dengan cermat dan singkat, namun hanya mengena dalam hal maksud yang diungkapkannya. Bahasa dalam ragam tulis juga disampaikan sebagai upaya komunikasi dalam satu pihak, karena tidak dapat bertemu langsung. Maka dari itu, kita diharapkan untuk dapat berkomunikasi alam segala apa yang diharapkan dalam orang yang menerima tulisan agar tidak salah persepsi atau salah paham. Ejaan dalam ragam tulis juga harus digunakan sesuai pedoman, dan dalam penyampaian bahasa tulis terdapat pedoman yang harus digunakan atau dipatuhi agar menimbulkan kesalahan dalam pemakaian atau penulisan kata, dan penggunaan kosakatanya harus dibakukan, serta penggunaan kata dan pilihannya harus tepat, karena jikalau maksud kita adalah sama, namun jika kita salah dalam memilih kata, maka dapat menimbulkan makna yang berbeda. Ragam tulis memiliki kelebihan dan kekurangan yang kita dapat pelajari sebagai berikut. Dimulai dengan kelebihannya. Pertama, ragam tulis memiliki informasi yang disajikan dan dapat dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik untuk dilihat. Kedua, ragam tulis memiliki umum untuk memiliki kedekatan budaya dan kehidupan masyarakat. Ketiga, ragam tulis dapat digunakan untuk menyampaikan maksud dan dapat membeberkan informasi. Namun, ragam tulis memiliki kekurangan dan kelemahan yang dapat disimak sebagai berikut. Pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya
Dan hal bahasa tulisan tersebut harus disusun lebih sempurna. Dan yang kedua adalah ragam tulis tidak mampu untuk menyajikan berita secara luas, jernih, dan jujur, serta harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin, daya pikat, dan nilai jual. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis memiliki perbedaan kalimat berikut. Saya akan memberikan contohnya. Di dalam ragam bahasa lisan, terdapat kalimat seperti, Putri bilang kita harus belajar. Dan di dalam ragam bahasa tulis, kalimat tersebut akan berubah menjadi, Putri mengatakan bahwa kita harus belajar. Sehingga, ragam bahasa lisan memiliki kesan yang lebih santai dan bergaul. Sedangkan ragam bahasa tulis memiliki kesan yang kaku dan formal. Selanjutnya kita akan membahas tentang ragam baku dan non-baku. Apakah ragam baku dan juga ragam non-baku itu? Ragam baku adalah ragam yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian besar pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Fungsi dalam bahasa baku adalah untuk memperhubungkan semua penuturan berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Sedangkan ragam tidak baku atau disebut juga dengan non-baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Ragam ini digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Maka dari itu, ragam tidak baku disebut juga dari kebalikannya, ragam bahasa resmi. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai macam ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur yang dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek atau daerah, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Pertama-tama kita akan memulai dari ragam dialek atau daerah. Apakah itu ragam dialek atau daerah? Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan pada di tempat yang tertentu. Dalam istilah lama, ini disebut juga dengan logat-logat. Ciri khas pada ragam ini adalah tekanan, turun naiknya dada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa yang membangun aksen yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas ragam terpelajar. Ragam terpelajar adalah bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penuturan pendidikan yang perbedaannya tampak jelas yang digunakan oleh kelompok penuturan yang tidak berpendidikan. Contohnya, bisa kita lihat seperti ini. Kata-kata tidak terpelajar adalah seperti video, film, kompleks, pajar, dan vitamin. Sedangkan kata-kata terpelajar ini seperti video, film, kompleks, fajar, dan vitamin. Selanjutnya, kita memiliki dua ragam yang disebut dengan ragam resmi dan ragam tidak resmi. Apakah ragam resmi itu? Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undangan. Misalnya seperti surat dinas, di dalam sidang pengadilan, dan sebagainya. Bahasa resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama, digunakan dalam situasi yang resmi dan menggunakan kata ganti resmi. Kedua, nada bicaranya cenderung datar. Ketiga, kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap. Keempat, bahasa ini menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Kelima, bahasa ini menggunakan kata yang baku. Keenam, ragam ini menggunakan EYD dan menghindari unsur kedaerahan. Dan yang terakhir adalah ragam tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Misalnya, surat pribadi dan surat untuk keluarga atau sesuatu yang berbentuk lisan. Contoh lainnya adalah percakapan sehari-hari. Ragam bahasa tidak memiliki ciri-ciri dari kebalikannya. Ragam bahasa resmi digunakan dalam situasi yang tidak resmi dan sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Sekali lagi mohon maaf jika penjelasan saya ada yang kurang atau kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.